Kondisi kehamilan di mana kehamilan itu sering kali berakhir dengan keguguran atau membukanya mulut rahim secara spontan sebelum waktunya. Sementara si ibu ini sudah berkali-kali hamil, belum punya anak hidup yang bertahan. Pikirkan bahwa itu adalah suatu kondisi yang kita namakan inkompetensi serviks atau mulut rahim yang tidak bisa menahan kehamilan. Artinya setiap kali hamil mulut rahim itu jadi lembek dan kendor, maka dia membuka spontan sebelum waktunya persalinan. Itulah istilahnya inkompetensi serviks atau cervical incompetence. Seperti yang kita lihat pada kasus ini mulut rahimnya sudah sangat lembek ya, kita lihat dengan teknik elastografi. Jadi untuk melihat seberapa alotnya ya seberapa alotnya ini si mulut rahim ini. Semakin dia kuat kan artinya dia bisa menahan kehamilan itu sampai cukup bulan. Ternyata mulut rahimnya ini kalau kita ukur tuh sudah pendek, cuma ini kasusnya sudah kita ikat. Jadi kenapa diikat ini? Karena si ibu ini mengalami cervical incompetence, jadi mulut rahimnya tuh belum sudah memendek, sudah lunak. Maka diputuskan kita mengikat mulut rahim ya. Ya itu sebagai suatu upaya supaya usaha kita bisa menjaga mulut rahim kali ini di kehamilan kali ini dia tidak membuka secara spontan sebelum waktunya lah begitu. Jadi ini sudah dijahit. Saya mau mencoba melihat jahitannya. Jadi istilahnya tuh teknik serklase namanya. Kita ikat mengelilingi mulut rahimnya kita ikat supaya tidak membuka. Lah ini saya lihat benang jahitannya jadi seperti cincin, seperti ini ya, lingkaran putih itu benang jahitan yang melingkar di tengah-tengah mulut rahim. Jadi mulut rahimnya tuh kita ikat, kita rapatkan supaya tidak membuka. Nah itu lihat bentuk jahitannya ya, melingkar begitu. Kalau istilah ini teknik serklase McDonald namanya ya. Jadi ada beberapa teknik, ada yang dioperasi dari buka perut kayak sesar, terus diikat dari dalam. Kalau ini yang relatif sederhana, jadi kita ikat dari bawah ya, dari vagina masuk, terus kita ikat mulut rahim ibunya dengan teknik jahitan melingkar begini. Jadi mulut rahimnya tuh kenceng gitu. Jadi kita harapkan dia tidak membuka. Ya ini namanya jahitan serklase, sesuai nama penemunya namanya McDonald. Jadi dia melingkar di rahim itu kan, bentuk mulut rahimnya kan bundar begitu ya, bundar lonjong kayak sosis lah, diikat di ujung mulut rahimnya. Lalu kita berikan jahitan dari benang yang tidak diserap ya. Jadi nanti kita buka baru kalau mudah-mudahan si ibu ini bisa mencapai minggu kehamilan yang cukup lah, di atas 36 minggu. Baru kita buka, karena hati-hati kalau ini tidak bisa kita tahan, kontraksi terlalu kuat. Bayangkan kalau kita pasang jahitan di situ, kontraksinya berjalan terus tanpa bisa ditahan ya mulut rahim jebol ya, dan karena ada jahitan ya jahitannya robek. Maka sebaiknya kita edukasi si ibu, aktivitas benar-benar dijaga, jangan obesitas, karena obesitas itu akan membebani rahim. Kemudian kita berikan penguat, kita berikan anti kontraksi. Cuma ini ada tambahan lagi permasalahan, ini plasentanya ini nutupi jalan lahir. Karena dia bolak-balik kan sudah keguguran, bolak-balik persalinan prematur, tidak punya anak hidup. Ini ari-arinya sekarang terpancing malah nutupi jalan lahir. Dan hati-hati dengan riwayat ibunya nih bolak-balik keguguran, bolak-balik lahiran normal. Yang kita takutkan nih ari-arinya nih nempel ke dinding mulut rahimnya sama dinding rahimnya. Jadi curiga sudah plasenta previa akreta lagi ya.
Ini yang kita lihat nih, pembuluh darah di plasentanya yang terlihat sedemikian kuat masuk ke dalam. Tapi apapun yang terjadi ya ini suatu upaya kita untuk bagaimanalah kita bisa berjuang menjaga kehamilan si ibu ini supaya jangan persalinan prematur lagi. Karena sudah terbukti bolak-balik mulut rahimnya ini membuka sebelum waktunya. Jadi kita harus lakukan penjahitan atau istilahnya serklase. Untuk masalah lain seperti plasenta previa atau akreta itu nanti kita pikirkan belakangan ya. Yang penting janinnya bisa berkembang, membesar. Lalu nanti baru kita pertimbangkan sesar pada minggu-minggu yang sudah cukup. Terus kalau memang terjadi plasenta previa dan akreta tidak bisa dilepas ya kita harus edukasi. Sampai kemungkinan kan mengangkat rahimnya. Tapi kita paling tidak kita sudah berjuang ya. Mudah-mudahan hamil kali ini dari sekian kehamilan sebelumnya tidak bertahan, selalu prematur. Mudah-mudahanlah bisa sampai akhir. Dan begitu sampai akhir ya disesar. Ya mudah-mudahan ari-arinya bisa kita lepaskan. Tapi kalau kondisinya sudah akreta ya kita memang harus memberitahu ya. Karena kalau kondisinya plasenta akreta, dia nempel pada dinding rahim tidak bisa dilepas, kita harus angkat rahim ibunya, perdarahannya terlalu banyak. Itu kandung kencing, jadi kandung kencing, terus di bawahnya rahim, lah ini ari-arinya nutupin jalan lahir sampai kemudian tidak bisa dilepas. Jadi untuk kondisi seperti ini kita anjurkan ya benar-benar bed rest, kita berikan penguat, terus kontrol secara ketat ya. Hati-hati karena resiko ya mudah-mudahan kita bisa mempertahankan kehamilan. Sudah plasenta previa, curiga akreta, tidak punya anak hidup satupun. Dan kali ini kita berjuang, kita ikat mulut rahimnya ya. Mudah-mudahan bisa sampai selesailah kehamilan itu di minggu yang cukup. Dan ibu ini bisa mendapatkan kehamilan ini berakhir dengan semuanya baik. Yang penting kita sudah tahu resikonya, kita melihat kondisinya plasenta previa, resiko perdarahannya besar, resiko kontraksinya besar. Jadi ini kondisi di mana kita melakukan ikatan mulut rahim atau serklase pada kasus keguguran berulang-ulang karena prematur dan cervical incompetence, sementara ibunya ada plasenta previa totalis.